Nah, jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas sistem bilangan, ya, di mana pada pertemuan yang pertama kemarin rangkaian digital itu memerlukan logika biner, ya. Jadi kemarin sudah saya jelaskan logika biner itu apa, terus perbedaan data analog dan digital itu apa, sudah saya jelaskan semua. Nah, karena rangkaian digital itu memerlukan logika biner, dan sedangkan biner itu bagian dari sistem bilangan, ya. Nanti yang kita perlukan adalah bagaimana sih konversi antara desimal ke biner, terus bilangan oktal, bilangan heksa, makanya kita perlu belajar sistem bilangan. Ya. Maka sekarang kita mulai sistem bilangan, ya. Saya mulai saja. Saya akan share screen. Sebentar. Sebentar, ya. Bab 1 saya mau. Nah, ini. Sebentar. Sebentar, ya. Nah, share screen saya sudah kelihatan, ya? Sudah, Pak. Sudah, ya. Sekarang kita kemarin sudah bahas ini, ya, bab 1 rangkaian digital. Anda modulnya sudah saya kopikan, ya. Sudah saya kirim ke Anda. Kita kemarin sudah sampai ini, ya. Logika biner. Nah, kita sekarang sudah nyampe ke sistem bilangan, ya. Seperti kemarin, sistem bilangan sudah saya berikan, itu adalah nanti yang kita pelajari adalah bilangan biner, bilangan oktal, bilangan desimal, dan heksadesimal. Ada 4 basis bilangan, yaitu biner basis 2, ya, oktal 8, desimal 10, heksadesimal 16. Nah, sekarang kita mulai untuk sistem bilangannya. Jadi ingat, 4 basis bilangan itu sistem bilangannya sama. Ya, jadi saya jelaskan, maka saya menjelaskan dengan sistem bilangan untuk desimal dulu, ya, desimal dulu, di mana desimal itu yang sudah kita mengerti, ya. Di sistem bilangan itu kita coba lihat, ya. Jadi di sini kalau kita bilang sistem bilangan desimal, berarti angkanya adalah 0 sampai 9, ya. Ada 10 komponen itu, kita sudah tahu. Sekarang saya langsung menjelaskannya dengan contoh, ya, supaya lebih jelas, ya. Contohnya ini ada angka 7392. Ini desimal, ya. 7392 itu kalau kita ngomongnya, ya, 7.392. Kita sudah tahu bahwa 2 itu satuan, 9 itu puluhan, 3 itu ratusan, 7 itu ribuan. Nah, kita kok bisa tahu itu? Karena sistem bilangannya ternyata begini. Jadi kalau kita punya angka ini 7392, kita harus tahu satuannya mana? 2, kan? Ya.
maka 2 itu harus saya kalikan basis bilangannya pangkat 0. Ngerti ya? Terus kita mundur 1, 9 itu berarti harus saya kalikan basis bilangannya yaitu 10 pangkat 1. Mundur lagi ke 3 itu harus saya kalikan 10 pangkat 2. Mundur lagi 1 dikalikan 10 pangkat 3. Sehingga kita mengatakan, oh sistem bilangannya kalau begitu begini. Kalau ada angka secara umum gitu ya. Terus ada koma. Nah, jadi koma, jadi misalkan ya A3, A2, A1, A0, koma A-1, A-2, A-3. Artinya apa? Koma itu adalah ini satuannya. A0. Itu artinya nanti angkanya harus kita kalikan 10 pangkat 0 kalau desimal. Kalau terus berikutnya 2 itu harus dikalikan 10 pangkat 1. Mundur lagi 1, angka 3 ya, berarti dikalikan 10 pangkat 2. Mundur lagi 1, 7, harus saya kalikan 10 pangkat 3. Seandainya tadi ada komanya juga gitu. Sebelah koma bagaimana? Ya nanti misalkan 7392,6 gitu misalkan ya. Oh, 6-nya harus dikalikan 10 pangkat min 1. Nanti berikutnya lagi 10 pangkat min 2 dan 10 pangkat min 3 dan seterusnya. Itulah yang dimaksud dengan sistem bilangan untuk menyatakan angka desimal. Ya, nanti ya. Jadi di situ. Jadi nanti yang akan kita jelaskan ada 4 basis bilangan. Sekarang saya mulai dengan desimal karena desimal yang kita sudah menguasai. Sehingga kalau desimal kita sudah hafal, oh 2 itu satuan 90-an, 300-an, 7.000-an. Itu artinya nanti apa? Oh artinya ini adalah, ini kan kalikan 10 pangkat 3, ini kalikan 10 pangkat 2, ini 10 pangkat 1, ini 10 pangkat 0. Nah kita harus tahu itu di sini. Semua bilangan, ya. Jadi misalkan A pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi misalkan 10 pangkat 0 sama dengan 1. Kalau 2 pangkat 0, ya 1. 8 pangkat 0, 1. 16 pangkat 0, ya 1. 10.000 pangkat 0, sama dengan 1. Jadi definisi matematikanya adalah A pangkat 0 sama dengan 1, di mana A itu adalah semua bilangan kecuali 0. Jadi kalau 0 pangkat 0, itu tidak didefinisikan. Ya, jadi kalau 1 pangkat 0, ya 1. 10 pangkat 0 ya 1, 100 pangkat 0 1. Nah, kalau negatif, Pak. Nah, kalau min 5 pangkat 0 ya 1, kecuali 0 pangkat 0 yang tidak didefinisikan. Ya, ngerti ya? Jadi bilangan itu baik positif, baik bilangan negatif itu kalau dipangkatkan 0 sama dengan 1. Baik itu bilangan bulat maupun bilangan pecahan sama ya. Pokoknya bilangan positif boleh, bilangan negatif boleh kecuali 0 ya. Nanti ya sampai situ ya definisinya ya. Nah, ini tadi saya jelaskan dengan desimal ya, dengan desimal. Jadi saya harus menjelaskan secara bilangan biner, oktal, desimal maupun heksa. Nah, sekarang coba saya share screen lagi yang ini ya. Saya kemarin sudah membuat contoh-contoh ya. Oh, nggak bisa ini. Oh, berarti harus di stop dulu. Mungkin sebentar ya. Wah, saya sebentar ya.
Nggak ada ya. Sebentar. Bentar ya, ini saya belum terbiasa pakai ini ya. SIM-nya Polinema. Ya Pak, siap Pak. Sebentar. Nggak muncul di sini. Ya. Sebentar ya. Nah, sudah kelihatan ya share screen saya. Pak. Nah, ini berarti ini sudah saya buatkan contoh-contoh mengenai sistem bilangan ya. Jadi nanti yang kita harus ingat 4 ini. Biner basisnya 2, oktal 8, desimal 10, heksa 16. Sekarang saya beri contoh untuk sistem bilangan, itu tadi ini ya. Jadi secara umum nanti koefisien dari sistem bilangan itu begini. Ini saya beri contoh ya. 1, 2, 3, 4 angka, koma, 1, 2, 3 angka. Berarti nanti ingat yang satuan itu harus dikalikan dengan basis bilangan pangkat 0. Berikutnya pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya. Kalau melalui koma berarti pecahan ya. Itu yang angka pertama adalah basis bilangan pangkat min 1, basis bilangan pangkat min 2, basis bilangan pangkat min 3, dan seterusnya. Ya. Di mana catatannya itu adalah ini. A itu basis bilangan. Ingat bahwa A pangkat 0 sama dengan 1. A itu untuk semua bilangan selain 0. Ya. Jadi nanti kalau basis bilangannya untuk biner berarti 2 hanya. Kalau oktal 8, desimal 10, heksadesimal 16 ya. Sekarang kita mulai dulu yang pertama ya, ini contoh pertama, bilangan desimal atau berbasis 10. Ini saya beri contoh, angkanya adalah 3.709,651. Nah, itu artinya ada bulatnya, ada pecahnya. Maka untuk memberi yang 10 pangkat 0 tadi yang mana? Ingat satuan di sini. Jadi, nah, pedomannya ini ya. Kalau 3709, nah 9 itu kan satuan. Maka harus saya kalikan basis bilangan pangkat 0. Ya, terus 0 kan berarti maju ya, 10 pangkat 1, 7 maju lagi 10 pangkat 2, 3 maju lagi 10 pangkat 3. Maka kita nyebutnya 3 ribuan, 7 ratusan, 0 puluhan, ya, karena 0 ya nanti hasilnya 0, tapi 9 satuan. Nah, terus koma, ini berarti koma 651, oh berarti 6-nya itu bagaimana? Ya, setelah satuan 10 pangkat 0, ke sini berarti 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 1 itu artinya 1/10. Terus berikutnya angka 5 itu berarti 10 pangkat min 2. Artinya 1/10 pangkat 2 atau 1/100. 1 maju lagi berarti 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3, min itu artinya 1/, ya. Berarti 1/10 pangkat 3 atau 1/1000.
Nah, sehingga kalau saya total begini, oh artinya sistem bilangannya desimal itu bagaimana? Jadi kalau saya nulis angka 3709, artinya 3 ribuan. Nah, kita tahu karena apa? 10 pangkat 3 itu kan ribuan. Nah, bulat ya kan? 700, puluhannya nggak ada, 0 puluhan, 9 satuan. Oh, berarti 3000 ditambah 700, ditambah 0, ditambah 9, ditambah 6/10, ditambah 5/100, ditambah 1/1000. Nah, ya, ini untuk yang 6/10 kan 0,6. 5/100 itu 0,05, nanti ditambah 1/1000 itu 0,001 gitu ya. Nah, ini kalau saya jumlah, ya angkanya ini tadi 3709,651 atau orang nyebutnya 3709. Nah, makanya kalau 0 itu ingat nanti ini sengaja saya beri angka 0, kalau 0 itu nanti ya 0 dikalikan berapa kan tetap 0 ya. Nanti ya harganya ya. Nah, inilah yang dimaksud sistem bilangan untuk desimal. Jadi kalau saya nulis misalkan angka 99, nah 99 berarti satuannya adalah 9 ya, maka nanti 9 yang awal itu dikalikan 10 pangkat 0, berikutnya adalah 10 pangkat 1. Nah, jadi misalkan angka 578. Nah, 578 berarti 8 itu kalikan 10 pangkat 0, 7 kalikan 10 pangkat 1, 3-nya kalikan 10 pangkat 2. Nah, seperti ini. Inilah yang dimaksud dengan sistem bilangan untuk desimal. Jadi nanti kalau ada pecahan, koma, yang pertama itu dikalikan 10 pangkat min 1, dikalikan 10 pangkat min 2, dikalikan 10 pangkat min 3. Saya kira ini sudah bisa semua ya. Makanya kita pada waktu SD dulu dikalikan, oh 9 itu satuan, ini 0 itu puluhan, 700-an, 3000-an gitu ya. Nanti kalau angkanya lebih banyak Pak, masih ada lagi ke sana. Misalkan ada 4-nya, ya 4, 10 ribuan, 100 ribuan, 1 jutaan, 10 jutaan, dan seterusnya. Ya, itu ya. Jadi sistem bilangannya seperti ini. Kita sudah mengerti ya. Mungkin ada yang ditanyakan untuk ini. Jadi kalau mau sistem bilangannya puluhan ribu sampai 10 pangkat 4, Pak. Iya, sampai 10 pangkat 4. Jadi kalau angkanya nanti, ya pokoknya satuan itu harus dikalikan 10 pangkat 0. Puluhan itu 10 pangkat 1, 10 pangkat 2, 10 pangkat 3, 10 pangkat 4, 10 pangkat 5. Tergantung kita, angka kita ada berapa digit gitu ya. Bisa sampai sini ya? Berarti kalau desimal ya kira-kira bisa, karena kita mulai SD kan belajarnya ini. Nah, sekarang kita coba bilangan biner. Ya. Kita coba ya bilangan biner. Ingat, bilangan biner itu, ingat ya ini, bilangan biner itu berbasis 2. Komponennya cuma 0 sama 1. Ya, jelas ya? Kita balik ke sini. Ini sebagai contohnya bilangan biner. Misalkan ada angka 1101,101. Itu berapa besarnya? Nah, kita nggak usah bingung. Jadi kalau biner ini, berarti kalau ada komanya, berarti 1 yang ini. Karena angkanya cuma 1 sama 0 ya. 1 yang ini ya. Nah, berarti kalau saya lihat 1 yang ini ya, ada koma. Jadi 1101,101. Maka 1 yang dekat dengan koma ini berarti satuan ya. Maka 1 ini harus saya kalikan, kalau tadi desimal 10 pangkat 0, kalau ini biner berarti 2 pangkat 0. Maju ke depan, kalikan 2 pangkat 1. Maju ke depan lagi, 2 pangkat 2. Maju ke depan lagi, 2 pangkat 3. Nanti kalau masih ada ya 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, dan seterusnya. Jadi kalau ke kiri naik 1-1. Nah, sekarang kalau setelah koma Pak, ini berarti pecahan kan? Nah, 1 yang di sini harus saya kalikan 2 pangkat min 1. 0 yang di sini harus saya kalikan 2 pangkat min 2. 1 yang di sini harus saya kalikan 2 pangkat min 3. Mengerti sampai sini ya? Jadi sistem bilangannya kan sama ya, cuma apanya yang beda? Yang beda adalah basis bilangannya Pak. Kalau saya ngomong desimal,
makanya di sini satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Nah, sekarang kalau biner, Pak, satuannya sama, 2/0 kan 1 ya, makanya satuan. Di sini, Pak, jadi 2-an. Di sini jadi 4-an. Di sini jadi 8-an gitu ya. Berikutnya 16-an, 32-an dan seterusnya. Jadi kan nggak enak, nggak pas ya. Yang pas adalah desimal. Makanya desimal itu dipakai sebagai bahasa manusia karena pas, enak kita gitu ya. Kalau di sini nggak enak. Nah, berarti 1101,101 biner itu artinya kalau pengertian saya desimal itu berapa, Pak? Ya, kita hitung. Mulai satuan ya. 1101 tadi sudah saya urut, satuannya harus saya kalikan 2/0, 2/1, 2/3, 2/3 ya. Sini 2/-1, -2, -3. Sekarang saya hitung. Berarti satu yang ini artinya 1 kali 2/3 itu 8. Oh, berarti 8. Nah, ya. Satu yang ini berarti 1 kali 2/2. 2/2 itu 4. Berarti 4. 0 kali 2. 0. 1 kali 1. 1. Nah, 1 yang di sini artinya apa? 1 saya kalikan 2/-1. 2/-1 itu artinya 1/2/1 atau 1/2. Jadinya setengah. 0 di sini harus saya kalikan 2/-2 artinya 0 dibagi 4. Oh ya, ini salah ya. Ini bukan 1 ya. Ini 0 ya. Jadi 0. mungkin Iya, Pak, 0. Bentar ya. Oh ya, nggak apa-apa. Ngerti ya? 0 dikali 2/2 ya. Terus ini 1 saya bagi 2/3 atau 1/8. Ya, ngerti ya? Nah, ini kalau saya jumlah, ini artinya 8, ini artinya 4, ini artinya 0, ini artinya 1, ini artinya setengah, ini artinya 0, ini artinya 1/8. Nah, kalau saya dijumlahkan tadi ya, nah, kalau ini tadi 3.000 tambah 700 tambah 0 tambah 9 tambah 6/10. Nah, ini juga gitu. 8 ditambah 4 ditambah 0 ditambah 1 ditambah setengah ditambah 0 ditambah 1/8 itu kalau saya jumlah 13,625. Oh, artinya apa? 1101,101 itu adalah binernya. Kalau saya jadikan desimal itu adalah 13,625. Ngerti ya? Sampai di situ. Mungkin ada yang ditanyakan. Tanya, Pak. Ya. Itu kan yang 0, 2/-2 itu kan hasilnya 0, Pak. Kok di Iya. situ? Iya, ini tadi salah ya. Jadi mungkin bisa saya betulkan coba ya. Bisa apa tidak? Mungkin Berarti coba. hasilnya beda nanti, Pak. Iya, hasilnya beda. Ya, coba. Oh, masih bisa saya hapus ya. Jadi itu adalah 0 dibagi 4 ya. Ya, ini berarti ininya berarti yang coba Anda hitung ya, itu berarti 0,5 ditambah 0, oh betul ya hasilnya 625 ya kalau nggak salah ya. Iya. Atau salah saya? Ya sebentar ya. Apa? Yang Benar apa? Tambah 2/-4. Nah, tambah 2/-4. Coba saya hitungnya. Saya hitung lagi. Nah, itu kemarin saya lupa ininya ya. Mungkin itu 0,5. Betul, Pak, hasilnya, Pak. Betul ya? Betul. Ditambah Betul, Pak. 0,125 1/8. Oh ya, benar ya? Betul, Pak. Oh ya, saya salah masukkan ini saja ya. Nah, berarti artinya apa? 1101,101 itu adalah binernya itu 1101,101 itu sama dengan 13,625 kalau apa?
desimal. Kalau biner. Bisa, jadi binernya adalah 1101,101, desimalnya 13,62. Oh, berarti 1101,101 biner itu sama dengan 13,625 desimal. Bisa sampai di sini? Yang Loh. 2 kecil itu apa, Pak? Yang 2 pangkat? 2 kecil ini, Pak, yang sebelahnya arti. Sebelah kirinya arti. Artinya ya, Pak. Oh, ini gini ya. Nanti Nah, kalau itu. nulis biner itu harus dikurung dikasih angka 2, gitu ya. Itu artinya bilangan biner. Nanti ini coba-coba. Nah, kalau bilangan oktal nanti nulisnya gini. Misalkan ini oktal ya. Ingat angkanya oktal itu 0 sampai 7 berarti 3740,165. Oktal. Nah, oktal itu harus dikurung dikasih angka 8. Nanti kalau saya nulis heksa, misalkan 19A4,10F. Nah, harus saya tulis 16. Oh, artinya apa? Bilangan ini adalah bilangan heksadesimal. Bilangan ini adalah bilangan oktal. Bilangan Oktal. ini adalah bilangan biner, gitu ya. Biner. Kalau desimal tidak usah ditulisi kurung 10, enggak usah, karena bahasa manusia enggak usah diberi kode begitu ya. Karena bahasa mesin maka wajib kita, kan sama aja dengan begini. Ini kan bisa juga angka desimal kan 1101,101. Itu kan orang bisa, kalau nggak saya beri kurung 2 begini kan orang bisa salah tafsir. Itu desimal kan bisa, Pak. Artinya berapa? 1101,101. Kalau itu adalah desimal ya kan. Kalau nggak saya kasih kurung gini kan orang bisa salah tafsir. Oh, itu desimal ya, Pak. Nah, ngerti ya? Jadi nanti kalau menyatakan bilangan biner harus diberi kurung, dikasih angka 2 di bawahnya ini, kecil itu. Ya, ngerti ya? Mungkin ada lagi Bertanya, yang Pak. ditanyakan. Gimana? Kalau yang atas kan merubah bilangan desimal ke yang bawah kan bilangan biner dirubah ke desimal, Pak ya. Iya. Nah, kalau yang atas ini bilangan desimal diubah ke bilangan desimal atau gimana, Pak? Loh, ini tetap jadi pengertiannya kalau desimal, kalau saya hitung ya misalkan 3709,651 itu artinya 3709,651 kan gitu ya. Nah, itu pengertiannya. Nah, jadi saya di sini menjelaskan pengertiannya. Satuan harus dikalikan 10 pangkat 0, 10 pangkat 1, naik lagi 10 pangkat 2, 10 pangkat 3. Kalau setelah koma, 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 3. Maka kalau saya jumlah, berarti 3000 tambah 700 tambah 0 tambah 9 tambah 0,6 tambah 0,05 tambah 0,001 itu hasilnya 3709,651. Oh, berarti ini adalah pernyataan desimal kan? Ini juga desimal ke desimal ya sama. Jadi kalau biner saya nyatakan sistem bilangannya, nanti kalau kita jumlah ketemunya desimal. Karena ini adalah semuanya saya sesuaikan dengan desimal. Jadi nanti kalau belajar sistem bilangan yang sudah kita mengerti kan desimal ya, makanya nanti kita harus bisa. Oh, kalau biner 1101,101 itu artinya sama dengan berapa, Pak? Kalau desimal kan kalau kita gitu ya. Artinya ya ini tadi. Oh, yang satuan itu harus saya kalikan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat min 1, 2 pangkat min 2, 2 pangkat min 3. Kalau sudah saya kalikan kan. Oh, 1 kali 1, 1. 0 kali 2, 0. 1 kali 4, 4. 1 kali 8, 8 ya. Ini kalau saya jumlah semua ketemunya inilah. Ketemunya ini sudah bilangan desimal yang kita mengerti itu. Jelas sampai sini? Siapa? Jelas, Pak. Nah, sudah. Bisa ya? Ini saya beri contoh cuma satu-satu dulu. Ya, supaya Anda tahu sistem bilangan itu bagaimana. Ya, sudah ya? Untuk biner kira-kira sudah. Sekarang kita coba bilangan oktal. Nah, kalau ada bilangan oktal, kita harus ingat. Bilangan oktal itu, nah ini ya, oktal itu ingat basisnya
8, angkanya 0 sampai 7 saja, nggak ada angka 8 ya. Nggak ada angka 9 juga nggak ada. Jadi 0 sampai 7 yang boleh digunakan. Jadi sebagai contoh di sini, misalkan 3740,165. Jadi saya nggak boleh memberi contoh misalkan 3840, ada 8, kan oktal tidak mengerti angka 8. Pak. Nah, jadi ingat, angka yang harus saya gunakan di sini adalah angka 0 sampai 7 saja. Tidak boleh saya menggunakan angka 8. Ya, ngerti ya? Nah, ini sebagai contoh adalah 3740,165. Saya nggak boleh nyebutnya 3700. Nah, itu kalau desimal ya kan. Kalau oktal nggak boleh. 3740,165. Nah, dari sini kita tahu bahwa 0 ini adalah satuannya. Maka 0 itu harus saya kalikan. Kalau bilangan oktal berarti basis saya adalah 8 ya. Harus saya kalikan 8 pangkat 0. 4 berarti 8 pangkat 1. 7 naik lagi ya 8 pangkat 2. 3 naik lagi 8 pangkat 3. Kalau setelah melalui koma sama dengan tadi. 8 pangkat min 1. Berikutnya 8 pangkat min 2. Berikutnya 8 pangkat min 3. Jadi kalau komanya ada 4 angka Pak ya nanti dikalikan 8 pangkat min 4 dan seterusnya. Kalau ke sana juga gitu. Kalau angkanya lebih dari 4 Pak ya 8 pangkat 4, 8 pangkat 5 dan seterusnya. Sama dengan desimal juga begitu. Nah, kalau sudah berarti Pak 0 itu satuan ya. Ya, berarti 0 kali 8 pangkat 0 kali 1 ya. Ya 0. 4 Pak artinya apa? Ya setelah 8 pangkat 01. Nah, sekarang Anda lihat kalau bilangan oktal kita bukan satuan puluhan tapi satuan delapanan, 64-an, 5-12-an. Nah, makanya nggak bulat kan? Nah, tapi sistemnya sama. 8 pangkat 0, 8 pangkat 1, 8 pangkat 2, 8 pangkat 3. Maka 0 kali 8 pangkat 0 ya, 1, ya 0. 4 kali 8 pangkat 1 adalah 8. Jadi 4 kali 8. Nanti hasilnya 32. Kalau desimal kan 40-an. Nah, enak yang 40. Kalau ini enggak, 4 kali 8 jadinya 32. 7 kalikan 64. Bukan 700 kalau di desimal karena 700-an ya 700. Kalau ini 7 64-an ya berarti 7 kali 64 kita hitung ketemunya 448. 3 kali 8 pangkat 3 itu 512 berarti 3 kali 512 ketemunya 1536. Nah, ini kalau saya jumlah ketemunya sudah desimal. Nah, berarti 3740,165 oktal, jadi saya beri kurung 8 itu sama dengan 2016,228515 desimal. Nah, ngerti ya? Jadi sistem bilangan itu kalau saya pakai ngitung gini ketemunya apa? Desimalnya. Bisa? Jadi 3740,165 oktal itu sama dengan 2016,226515 desimal. Mungkin ada yang ditanyakan sampai sini. Sampai oktal. Ya memang kelihatannya nggak enak Pak ya, nggak bulat ya itu. Ya memang nggak bulat. Apalagi yang komanya ini 1/8. 1/64 ya. Jadi kalau koma 1 artinya 1 harus saya kalikan 8 pangkat min 1 ya. 1 pangkat min kan artinya 1 ya. Ketemunya sekian. Nah, ini enggak enak. 6 saya kalikan 8 pangkat min 2 atau 6 saya bagi 64 kan. Oh, ketemunya malah enggak bulat itu. Apalagi di sini nanti 5 dibagi 512. Kalau masih ada angka lagi dikalikan berapa? 8 pangkat 4 itu 4096 kalau nggak salah ya. Nah, makanya nggak bulat kan, makanya ini adalah bahasa mesin. Tapi kita harus tahu inilah sistem bilangan untuk mesin itu ini. Tapi nanti mesinnya nggak mikir desimalnya ini ya, mesinnya mikirnya pakai 3740,165. Nanti tampilnya
langsung desimalnya ini. Ini nanti gunanya untuk apa sih? Ya, nanti kalau kita mau merancang kalkulator itu loh, kita harus tahu. Kalkulator kita desainnya pakai biner. Bisa pakai oktal, bisa pakai heksa. Tapi yang ditulis, yang kita masukkan kan angka desimal. Tapi yang dimengerti mesin di sana sudah ada konversinya langsung jadi biner, jadi oktal, jadi heksa. Mikirnya gimana ya? Seperti ini pengertiannya. Sudah sampai bilangan oktal? Mungkin ada yang ditanyakan untuk bilangan oktal. Jadi kalau bilangan oktal ingat pedomannya sama. Satuan harus saya kalikan basis bilangannya pangkat 0. Berarti kalau bicara bilangan oktal berarti harus saya kalikan 8 pangkat 0, maju 1, 8 pangkat 1, maju lagi 8 pangkat 2, maju lagi 8 pangkat 3. Kalau koma berarti 8 pangkat min 1, 8 pangkat min 2, 8 pangkat min 3, dan seterusnya. Sudah bisa untuk bilangan oktal? Pak, misalnya kan dibagi terus terus Pak, bilangannya itu banyak koma di belakang komanya. Itu diambil berapa, Pak? Duh, makanya kalau untuk ketelitian itu ketelitian itu tuh tergantung kita ya. Jangan sama dengan kalau desimal. Pak, kalau desimal itu dianggap teliti berapa digit? Nah, kalau saya kembalikan ke Anda, desimal itu paling teliti berapa digit ya? Bisa 6 digit? Kurang teliti, Pak. 100 digit? Oh, sudah cukup, Pak. Ada yang bilang, loh belum, Pak, belum. Nah, makanya apa? Nanti bilangan pecahan, ya. Bilangan pecahan itu ya, kalau sampai 0, berapa itu ketelitiannya ya nggak bisa 100 digit pun belum teliti ya. Kalau mau teliti benar bagaimana? Ya sampai tak terhingga, Pak. Makanya bilangan pecahan itu kadang-kadang kita tidak bisa menuliskannya. Contohnya begini ya. Berapa ya? 1/3 itu. Nah, kalau ada saya tanyakan sekarang. Anda saya tanya ini desimal ya kan gampang kalau desimal ya. Coba kalau 1 dibagi 3 itu desimalnya berapa kalau nulis? 0,3333333. 33. 0,333 kan? 3333. Enggak ada habisnya ya. Makanya kalau saya Iya, Pak. tanyakan 0,1 bagi 3 itu desimalnya yang telitinya berapa digit? Nah, orang bisa nyebut 100 digit, Pak. 100 digit itu belum benar loh ya. Makanya, Pak, bilangan desimal, bilangan biner, bilangan oktal atau heksa itu ada angka yang tidak bisa kita menuliskannya sempurna. Terutama pecahan itu. Ya itu tadi contohnya. 1/3 itu 0,33. Kita kan nggak bisa nulis dengan sempurna kan. 0,3 itu kan 0,33 nggak ada habisnya. Nah, ada angka yang seperti itu. Makanya kalau mau nulis pecahan, kalau ada bagi-bagian gitu ya, yang paling titik gimana, Pak? Ya ditulis 1/3. Nah, mosok, Pak, nulisnya 1/3 kan nggak sempurna nulis desimalnya. Nah, itu ada angka yang tidak bisa kita tulis secara sempurna. Maka kalau orang tanya, lupa itu telitinya sampai berapa digit? Nah, itu yang orang nggak bisa jawab. Lah, ini memang kalau pengen sempurna ya digitnya nggak habis-habis gitu. Kalau 100 digit sudah sempurna apa belum? Belum. Makanya ada angka-angka yang kita tidak bisa menulis sampai sempurna tadi. Ya, makanya orang dibatasi. Ya sudah dianggap teliti kalau misalkan 6 digit, Pak, di belakang koma kan sudah sangat teliti itu. Ya, sudah. Makanya kalau di matematika dulu waktu kita di SD mungkin dibatasi 3 digit saja. Waktu SMP ditingkatkan. Harus 4 digit di belakang koma ya. Waktu SMA, belum itu. Harus 6 digit misalnya. Apalagi waktu kita kuliah, sampai 12 digit. Nah, makanya ketelitian itu nanti tergantung yang kita kehendaki berapa. Jadi ingat, kalau 1 digit itu kesalahannya adalah 10%. Kalau untuk desimal ya, 2 digit, kan 1/100, 1%. Kalau 3 digit di belakang koma, kesalahannya berapa? Ya 1/1000 itu. Kalau 4 digit, Pak, 1/10.000. Nah, itu sudah cukup apa belum? Nah, itulah
Jadi relatif gitu ya, berapa digitnya. Karena nanti ada angka-angka yang tidak bisa dituliskan secara sempurna tadi. Jelas ya? Jadi untuk sementara, untuk ini ya, kalau saya ditanya berapa digit Pak sempurnanya, ya kalau saya pakai kalkulator kebetulan pas begini ya nggak apa-apa. Kalau saya disuruh ngitung 1 dibagi 3. Masih kurang itu, Pak. Nah, iya toh, kan belum sempurna kan ya. Makanya ya wis saya batasi 6 digit lah atau 10 digit mungkin ya. Ya untuk sementara saya begitu ya jawabannya ya. Jadi kalau berapa digitnya nanti kita nanti perjanjiannya. Ya, berapa digit. Tapi kalau umumnya kalau kita mendesain kalkulator ya, digitnya itu sampai 100 digit. Jadi kalkulator itu sangat teliti. Karena apa? Ya, kalau 100 digit ya berarti kesalahannya 10 pangkat min 100 ya, seperberapa itu. Ya, gitu ya. Jelas ya? Oke, berarti kita pakai 6 digit aja, Pak ya? 6 digit boleh. Nggak apa-apa. Jadi sudah cukup teliti lah itu. Ya, kalau pengen ideal, ya saya pakai 100 digit lah. Ya nggak apa-apa gitu ya, lebih teliti lagi. Memang nanti kalau untuk mendesain, nah, jadi kalau untuk mendesainnya memang itu biasanya sampai 100 digit. Jadi makanya kalkulator itu kok bisa teliti sekali Pak ya. Sampai 100 digit ya. Kalau manusia disuruh ngitung sampai 100 digit di belakang koma ya, aras-arasan ya dah. Tapi kalau alat mau, makanya ingat ya, kalau kita disuruh hitung-hitungan dengan kalkulator kita kalah jauh ya. Karena kalkulator itu bisa ngitung kalau frekuensinya megahertz itu 1 detik tuh ngitung 1 juta kali. Nah kalau kita manusia mungkin 1 detik ngitungnya 2 kali atau 3 kali. Ya kalau kita sangat cekatan itu mungkin 100 kali sudah hebat ya. Kalau kalkulator 1 detik 1 juta kali itu biasa gitu ya. Bahkan sekarang sudah gigahertz kan. 1 detik itu 1 miliar kali. Ya memang segitu kemampuannya kalkulator kan gitu ya. Udah jelas, kita balik ke sini ya. Berarti nanti kalau ada bilangan oktal, ingat angka yang boleh digunakan untuk menyatakan bilangan oktal itu hanya 0 sampai 7 saja. Tidak boleh saya misalkan menuliskan ini tadi ya 3840,165. 8-nya dapat dari mana Pak? Oktal nggak mengenal angka 8. Apalagi angka 9 nggak ada dia ya. Yang ada angkanya 0 sampai 7. Jadi di sini yang boleh dipakai adalah angkanya 0 sampai 7. Sudah jelas ya? Tinggal satu. Bilangan heksadesimal atau basis 16. Maka angka yang boleh saya pakai, nah jadi makanya ini tadi tabelnya saya taruh di atas itu supaya kita tahu. Kalau kita bicara heksadesimal berbasis 16 itu, angka yang boleh saya pakai adalah 0 sampai 9 tambah A tambah B, C, D, E, F. Di mana A mewakili 10, B 11 ya. E 14, F 15 gitu ya. Jadi 0 sampai 15 itu boleh saya pakai. Atau 0 sampai F itu boleh saya pakai. Ingat, A itu artinya 10 tapi 1 digit. B itu 11 tapi 1 digit. C, D, E, F sampai E itu F itu artinya 15 tapi 1 digit ya. Ini yang boleh saya pakai. Maka saya pakai contoh di sini supaya beda dengan desimal, maka saya tulis misalkan angka 194,10F. Nah, kalau ada A-nya, ada F-nya, enggak mungkin Pak itu desimal. Nah, itu yang mungkin adalah heksadesimal. Makanya harus 1 kurung 16 itu artinya oh ini bilangan heksadesimal. Jangan kita punya tabel ada A-nya kan salah Pak. Nah, tidak, kalau heksadesimal memang ada A sampai F gitu ya. Jadi 194,10F itu artinya berapa Pak kalau desimal? Ya kita lihat. Ini satuannya adalah 4 ya karena sebelum koma itu kan mesti satuan. Nah, maka 4 harus saya kalikan basis bilangan maka 0. Berarti kalau saya ngomongnya heksa berarti harus saya kalikan 16 pangkat 0. Maju ke sana harus saya kalikan 16 pangkat 1. Maju lagi 16 pangkat 2. Maju lagi 16 pangkat 3. Sebaliknya kalau dari satuan ke koma
Nah, nanti angka 1 ini harus saya kalikan 16 pangkat min 1. Ini harus saya kalikan dengan 16 pangkat min 2. Ini harus saya kalikan 16 pangkat min 3. Ingat pangkat min artinya seper ya. Sudah, kita mulai. 4 kalikan 1, 4. A kalikan 16 pangkat 1, 16. A itu artinya 10. Jadi kalau kita ngitung desimalnya gimana? A itu dianggap 10. Dikalikan berapa? 16 pangkat 1 dikalikan 16, 160. Kalau ini 9 harus saya kalikan 16 pangkat 2. 16 pangkat 2 itu berapa? 256. Oh 9 kali 256 ketemunya sekian. 1 ini artinya berapa? Ya 1 saya kalikan 16 pangkat 3. 16 pangkat 3 sudah 4096 ya. Dan ini kebetulan angkanya 1 ya. Ingat setiap angka di sini boleh 0 sampai F ya. Jadi angka itu saya boleh nulis 0, boleh nulis 1, boleh nulis 2, 3 sampai F ya yang boleh angkanya. Nah, makanya di sini saya beri contoh yang ada 0-nya, ada 1-nya, ada A-nya, ada F-nya gitu ya. Sudah sampai sini. Jadi kalau sudah saya masukkan gini, oh ini dikalikan ini artinya ini ya. Artinya 1 kali 16 pangkat 3 ditambah 9 kali 16 pangkat 2 ditambah 10 kali 16 ditambah 4 kali 1 ditambah 1 kali 16 pangkat min 1 itu 1 dibagi 16. Ini 0 dibagi 16 pangkat 2 ya seper 256. F dikalikan 16 pangkat min 3 artinya F dibagi 16 pangkat 3 atau 15 dibagi 4096. Nah ini kalau saya hitung semua ketemunya sekian. Oh berarti artinya 19A4,10F bilangan heksadesimal sama dengan 6564,066162 desimal. Berarti kalau kita mengerti sistem bilangan, sekaligus kita bisa mengkonversi bilangan biner, oktal maupun heksa ketemu desimalnya. Bisa sampai di sini? Mungkin ada yang ditanyakan. Sampai saya menjelaskan sistem bilangan. Pak, izin bertanya. Ya. Kalau penjumlahan hasil bilangan itu misalnya 1, berapa gitu Pak, itu satunya ditambahkan ke bilangan depan koma atau gimana Pak? Oh 1 ditambah penjumlahan maksudnya? Jika hasil penjumlahan bilangan yang di belakang koma itu loh Pak, hasilnya misalnya 1,5. Nah itu yang satu itu ditambah ke bilangan depannya atau gimana Pak? Terima kasih Pak. Nanti begini ya, jadi setelah kita belajar sistem bilangannya, nanti kita belajar sendiri aritmatika. Jadi nanti kita setelah ini paham ya, kita mencoba, ya kita belajarnya sama dengan anak SD dulu ya. Kita pertama belajar bilangan. Jadi kalau kita belajar bilangan itu kan ngerti ya, yang kita mengerti kan desimal. Desimal itu harus bisa menuliskan 0, 1, 2, 3 sampai 9. Dulu ya, kalau sudah sampai 9 diteruskan. 10 itu bagaimana? Oh, sudah 2 digit, Pak. 1, 0, 11, 12, 13. Sampai nanti 100. Oh, berarti kalau saya sudah bisa nulis urut 0, 1, 2, 3. Artinya gimana kalau urut itu? 0 ditambah 1 jadi 1. 1 tambah 1 jadi 2. 2 tambah 1 jadi 3 gitu ya. Bisa nulis urut dulu, kalau sudah bisa berarti kita baru mengerti, oh artinya 1 itu ya 1. Kalau 2 itu oh barangnya ada 2 ya. Ada 3, ada 4. Kalau kita dulu kan pakai koin mungkin ya ditambahkan 1. Oh, ini loh kalau 0 nggak ada barangnya. Kalau 1 itu barangnya cuma 1. Kalau angka 2 itu artinya barangnya 2. Angka 3 itu barangnya 3, 4 gitu ya. Sampai 10, 11, 12. Nah, kita kan ngerti. Nah, sekarang kita belajar ke situ dulu, jangan menjumlah dulu. Nanti kalau setelah kita paham bilangannya, baru kita menjumlah. Kalau 15, Pak, ditambah 17, kok bisa langsung 32? Oh, caranya pakai sistem simpan gitu ya. Nanti kalau mengurangi, Pak, pakai sistem pinjam. Ya. Kalau mengalihkan bagaimana, kalau membagi bagaimana, itu setelah kita paham ini dulu, apa sistem bilangannya dulu, ya ngerti ya?
Itu saya jelaskan nanti pada saat aritmatikanya. Nah, sekarang ini dulu sistem bilangan untuk menuliskannya ini dulu. Jadi kalau desimal ingat ya, satuan harus dikalikan 10 pangkat 0. Terus 10 pangkat 1, 10 pangkat 2, 10 pangkat 3 dan seterusnya. Itu kalau desimal. Makanya orang nyebutnya satuan, puluhan, ratusan, ribuan, 10 ribuan, 100 ribuan, 1 jutaan kan gitu ya. Kalau kita kan ngomongnya gitu, mudah. Karena desimal sudah kita pelajari. Nah, kalau kita ngomong biner nanti lucu ya. Satuan, duaan, empatan, delapanan, 16-an. Kan nggak bulat ya. Tapi ya itulah sistem bilangan itu. Nah, kita nanti harus bisa tujuannya, kenapa Pak kita belajar bilangan? Nah, supaya kita tahu, oh saya nulis biner 1101,101 itu artinya sama dengan 13,625 ya kalau desimal. Nah, kalau kita yang mikir ketemunya ini. Kalau mesin yang mikir 1101,101. Ngerti ya? Jadi nanti kita yang harus, tapi kita harus ngerti, oh biner itu begitu ya sistem bilangannya ya. Kelipatannya 2. Kalau desimal kelipatannya 10 gitu ya. Nanti kalau oktal kelipatannya 8. Ya, ngerti ya? Kalau oktal begini, kalau heksa seperti ini. Sudah, mungkin sampai di sini sistem bilangan sudah bisa. Mungkin nanti kalau ada yang ditanyakan ya, nanti kita coba lagi. Sudah ya? Untuk sistem bilangannya dari 4 basis bilangan tadi mungkin ada yang belum mengerti. Sudah ya? Nanti kalau belum ngerti nanti ditanyakan. Sekarang saya lanjutkan ke yang berikutnya. Ya, kita lanjutkan lagi. Sebentar. Ini ternyata kalau mau share screen, saya sebentar ya. Ya, Pak. Ini harus ditutup dulu, Pak. Bentar ya. Sekarang saya mau share screen yang berikutnya ya. Oke, bentar. Share screen yang berikutnya ya. Sekarang kita coba. Saya lanjutkan. Kita berarti sudah mengerti sampai di sini. Ya, jadi sampai di sini ya. Jadi pengertian sistem bilangan ini di sini di diktatnya itu saya beri contoh di sini adalah desimal begini ya. Itu tadi sudah saya beri untuk basis bilangan biner, oktal, desimal sama heksadesimal sudah ya. Yang ini tadi ya. Sistem bilangannya sudah. Sekarang kita nyoba mengkonversi. Nah, ini mengkonversi itu artinya apa? Konversi bilangan lain ke bilangan desimal. Artinya apa? Nah, ini contohnya. Artinya begini loh. Kalau saya punya bilangan biner ya, 1010,011 biner, itu desimalnya berapa ya? Nah, maka saya harus menuliskan apa? Sistem bilangan biner tadi. Oh, ini ya, 1010,011 berarti 0 yang ini adalah 10 pangkat satuan gitu ya. Maka 0-nya yang di sini koma itu harus saya kalikan 2 pangkat 0. 1 yang ini harus saya kalikan 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 ya. Terus di belakang koma harus saya kalikan 2 pangkat min 1, 2 pangkat min 2, 2 pangkat min 3. Seperti tadi ya. Ketemulah 8 tambah 0 tambah 2 tambah 0 tambah 0 tambah 1/4 atau 0,25, 1/8 atau 0,125. Ketemunya ini kalau saya jumlah 10,375. Ini sudah desimal. Jadi kalau desimal itu boleh dikurung dikasih angka 10 tapi tidak dipasang
dikurung 10 ini juga sudah desimal. Jadi kalau desimal itu boleh dituliskan, boleh tidak. Tapi kalau biner, oktal, sama heksa harus. Ya. Ini harus ada tulisannya. Dia itu bilangan biner atau oktal atau heksa harus ditulis. Tapi kalau desimal tidak harus ditulis, boleh, tidak juga boleh. Bisa sampai sini? Seperti contoh-contoh yang tadi, berarti kalau mengkonversi dari biner ke desimal bisa, ya kan? Oktal ke desimal bisa, Pak. Saya masukkan nanti. Kalau oktal itu pokoknya 8/0, 8/1 dan seterusnya tadi. Kalau heksa ke desimal juga bisa, sama dengan contoh tadi ya. Itu kita bisa semua. Makanya nanti Anda kalau sudah bisa konversi nanti ya, nah, mengkonversi itu Anda bisa nulis angka urut. Ya, jadi ini saya lompati dulu ya. Nah, ini angka urut ini loh. Kalau kita nulis angka urut desimal itu kan bisa ya. 0, 1. Jadi 0 ditambah 1 itu 1. 1 tambah 1, 2. Nah, ini berarti kan urut ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9. Terus setelah 9 kalau saya tambah 1, jadinya sudah 2 digit. 1, 0. Orang nyebutnya enak. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, sampai 19 baru jadi 20, 20 gitu ya. Nah sekarang kalau biner mau ngurutkan gimana? Nah, kita urutkan ya. Kalau biner kan angkanya cuma 0 dengan 1 ya. Maka 0, 1, 0 ya 0. Kalau 1 ya 1. Kalau 2 dia sudah 1, 0. Nah, maka kita ngecek benar 1, 0 itu sama dengan 2. Nah, coba kalau Anda nyoba 1, 0 biner ya, Anda kurung 2 itu sama dengan berapa desimalnya? Coba Anda nyoba ya. Anda kan punya catatan nyoba ya. Kalau 1, 0 biner itu desimalnya berapa? Berarti kalau saya hitung ya, 0 kalikan 2/0, 1 dikalikan 2/1. Ketemunya 2 tambah 0 ya, berarti 2 ya. Benar ya? Sudah, Anda nyoba menghitung ya. 1, 0 untuk biner itu desimalnya berapa? Berarti 1, 0. Berarti satuannya kan 0 ya. Jadi 0 itu harus saya kalikan 2/0, satunya harus saya kalikan 2/1. Bisa ya? Ketemunya 2. Sudah? Bisa? Mungkin masih ada yang bingung. Nah, setelah 1, 0, ternyata 1, 1. Sekarang Anda nyoba. 1, 1 biner. Ya, 1, 1 biner itu desimalnya berapa? Berarti kalau 1, 1 berarti 1 yang ini harus saya kalikan 2/0. 1 yang di depannya harus saya kalikan 2/1 ya. Berarti 1 kalikan 2, 2. Ditambah 1 kalikan 2/0 kan 1 ya. Berarti tambah 1 sama dengan 3. Benar apa tidak? Sudah ketemu itu? Sudah. Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa. Masih ada yang kurang jelas? Insya Allah sudah paham, Pak. Nah, sudah paham ya. Coba sekarang ningkat yang 3 digit. 3 digit itu mulai ini ya, angka 4. Angka 4 itu berarti 100. Oh benar Pak, 100 itu sama dengan 4. Kita coba. 100 biner sama dengan 4. Nah, kita coba ya. Berarti satuannya yang 0 ini ya. Berarti 0 saya kalikan 2/0. Yang 0 di sini saya kalikan 2/1. 1 yang di sini kalikan 2/2. 1 kali 2/2, 4. Ditambah 0 kali 2, Betul, 0. Pak. Nah, dikalikan 0 kali 1, 0. Oh, berarti ini benar 4 ya? Benar. Bisa ya? Sekarang kita coba. Yang 4 digit, itu nanti dimulai angka 8. 1000 itu benar apa 8? Nah, kita coba. Coba Anda coba. Benar 1000
1000 itu Benar, sama Pak. dengan 8. Benar ya? Benar, Pak. Benar. Nah, sekarang Benar, kita Pak. coba. Benar. Kalau 1111 benar 15. Tambah 2 tambah 1. Benar, Pak, 15. 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1. Berarti kalau Anda sudah bisa mengkonversi dari biner ke desimal. Benar ya? Berarti nanti bisa nulis urut. Nah, sekarang kalau kita sudah mengerti begitu, berarti urut-urutannya biner bagaimana? 0, Pak. Terus 1, terus 10, terus 11, terus 100, 101, 110, 111, baru 100. Oh benar Pak, itu artinya 8. Kalau 9, 101. Kalau 10. Nah, jadi nanti usahakan Anda bisa menulis urut. Ini kan berarti urut ya. Artinya 0, 1, 2, 3 ya. Kalau desimal pengertiannya kan urut. Oh berarti saya juga bisa Pak sekarang nulis biner urut Pak. Mulai dari 0, 1. Terus 2 itu artinya 10 Pak. 11, 100. Nah, mengerti ya? Sudah bisa? Sekarang biner sudah bisa ya? Nulis Bisa, sampai Pak, insya Allah. 4 digit sudah bisa. Sekarang kita belajar oktal. Nah, kalau 0, oktal nulisnya juga 0 ya. Ini kebetulan saya tulis 2 digit, maksudnya supaya seragam sampai sini, tapi nggak apa-apa, pengertiannya 0 ya, nulisnya 0. Kalau 1 ya 1. Oktal juga punya angka 1, 2 juga 2, 3 juga 3, 4 juga 4, 5 juga 5, 6, 7 sampai 7 ya. Nah, sekarang kalau 8 itu 10 oktal. Benar 10 oktal itu sama dengan 8. Kita coba ya. 10 oktal berarti 0 ini satuannya ya. Iya, Berarti Pak. 0 saya kalikan Benar, 8 pangkat 0. Benar ya? Sebelahnya berarti 1 saya kalikan 8 pangkat 1. 8 pangkat 1. Nah, berarti 1 kali 8 pangkat 1 kan 8. 8. Ditambah 0. Oh, artinya 8. Tambah Benar. 0. Benar ya kalau gitu ya? Benar, Pak. Nah, sekarang Benar. kita melompat. Kalau 9 benar 11. Kita coba ya. 1 di sini berarti satuan ya. 1 kali 8 pangkat 0. Di sini 1 kali 8 pangkat 1. 1 kali 8 pangkat 1 itu 8. Ditambah 1 kali 8 pangkat 0 itu 1 ya. 1 kali 1, 1. Oh berarti 8 ditambah 1. Oh 9 Pak, benar. Sudah bisa? Bisa, Pak. Bisa. Bisa. Sekarang kita coba. Kalau 15 itu sama dengan 17 itu sama dengan 15. Kita coba. 17 oktal ya, berarti 7 saya kalikan 8 pangkat 0 ditambah 1 kali 8 pangkat 1. 8 tambah 7. Pangkat 1, 8 tambah 5. Nah, ini 8 ditambah 7 kali 1. 7 berarti 15. berapa? 8 tambah 7. 15. Benar ya? Benar, Pak. Sekarang saya tanya Benar. ke Anda. Nah, kalau saya nulis 16 desimal itu oktalnya berapa ya? Nah, kalau urutnya setelah 17 berapa? 6 ditambah 8. 20, Pak, itu. Coba. Kalau 15 kan 17. Kalau 16, ini urutnya berapa setelah 17? 20. 20. Ternyata 20. 20 tidak boleh nyebut 20. Kalau nyebut 20 berarti kan desimal. Iya, Ya. Pak, maaf. Nah, berarti 16 desimal sama dengan 20. 20. Nah, 20 oktal. Beneran 20 oktal itu 16. Dicoba ya. Benar. 20. 0 kali 8 pangkat 0, 0. 2 kali 8 pangkat 1. Nah, berarti 16 tambah 0. Oh, 16. Bener ya kalau gitu ya. Nah, berarti nanti urut-urutannya, kita lihat ya. 0 sampai 7. Berarti berubah jadi 2 digit ya. 10 sampai 17
berarti jadi 20 gitu ya. 20 nanti sampai 27. 28 kan nggak ada, jadi 30. Ngerti ya? Jadi setelah 17 jadi 20. Setelah 20, 21, 22 sampai 27 jadi 30 gitu ya, ngerti ya? Nah, supaya kita bisa menulis urut juga kalau okta. Mengerti sampai di sini? Mungkin nanti begini ya, jadi nanti kalau kurang jelas ya diskusi dulu dengan teman-temannya ya, sambil rekod saya ini Anda baca lagi. Oh, bener lah itu. Nah, kalau kurang jelas nanti nggak apa-apa, pertemuan lagi ditanyakan ke saya gitu ya. Bisa sampai di sini, sampai oktal ya. Bisa. Jadi nanti usahakan nanti kalau nulis oktal mulai 0 sampai 7, terus 10 sampai 17, terus jadi 20 sampai 27, usahakan nulis sampai 3 digit. Ya, setelah 27 nanti jadi 30. 31 sampai 37 jadinya 40 gitu ya. 40 sampai 47 jadi 50. 50 sampai 57 jadi 60. Nanti sampai 9. Kok sampai 9? Sampai 77 jadi 80 gitu ya. Oh, enggak ada Pak 80 lah. Setelah 77 jadi berapa? 100. Nah, itu ya. Nanti oktal nyoba nulis sampai 3 digit supaya Anda, oh iya saya juga penasaran ya, bisa nggak saya nulis oktal sampai 3 digit ya. Kalau nulis desimal sampai 3 digit kan bisa ya, 0 sampai 100. Oh, ya, ringan Pak kalau nulis 0 sampai 100. Desimal. Nyoba sekarang nulis oktal sampai 100. Nah, sampai 100 kan berarti 3 digit ya. 3 digit itu mulainya dari 0 sampai 7 terus jadi 10. Sampai 17 jadi 20. 20 sampai 27 jadi 30 ya. Nanti dan seterusnya sampai 70, 71 sampai 77, setelah 77 jadinya 100. Ya, nanti coba ya, itu nggak apa-apa dicoba untuk oktal ya. Bisa sampai situ? Bisa sampai sini ya? Insya Allah bisa, Pak. Nah, tinggal satu, heksa sekarang, nulis urut heksa. Makanya di sini itu kan apakah susah? Tidak, mudah tapi banyak gitu ya. Makanya sekarang yang keempat ya yang kita pelajari. Heksadesimal. Itu angka yang boleh saya pakai adalah 0 sampai F. Jadi kalau saya nulis urut ya 0 ya 0, 1 ya 1, sampai 9 ya sama kan dengan desimal. Kalau desimalnya 10, nulisnya heksa masih enak. A. 11 Pak nulisnya B. 12 C, 13 D, 14 E, 15 F. Nah, kalau 16 1-0, Pak. nah 10 nanti. 10 heksa benar sama dengan 16. Nah, kita coba. 10 heksa ya. Berarti nolnya adalah satuan. Berarti 0 dikalikan 16 pangkat 0 ya. Satunya dikalikan 16 pangkat 1. Oh, berarti 16 ditambah 0. Oh, benar Pak, 1 nolnya. Heksa itu sama dengan 16 Pak desimalnya. Ngerti sampai di situ? Coba dicoba. 10 heksadesimal sama dengan berapa? 10 berarti satuannya kan 0 ya. Jadi 0 dikalikan 16 pangkat 0. Satunya dikalikan 16 pangkat 1. Oh, 1 kali 16 pangkat 1 itu 16. Ditambah 0 kali 16 pangkat 0 itu 0. Berarti 16 desimal. 16 desimal. Benar ya? Benar, Pak. Setelah 10 jadi berapa? 11. Benar 11 itu 17. Dicoba.
11 itu 17, Pak. Nah, 1 yang di sini berarti harus saya kalikan 16 pangkat 0 ya. 1 sebelahnya kalikan 16 pangkat 1. 1 kali 16, 16 tambah 1 kali 1, 1. Oh, berarti 16 tambah 1, Pak. 17, benar. Gitu ya? Ya, Pak. Kita ketemu. Nah, setelah 11, 12, 13 sampai 19. Nah, kalau 19-nya heksa itu berapa desimalnya? 19 ini. Berarti 9 saya kalikan 16 pangkat 0. Berarti 9 ya. 1 kali 16 ya. Berarti 16 saya tambah 9. Berarti berapa? 25 ya. Oh, berarti 19 heksa itu sama dengan 25. Sudah benar? Benar, Pak. Nah, sudah ngitung ya, jadi dicoba, dicatat aja, nggak apa-apa. Memang ini latihannya harus banyak supaya Anda jadi bisa. Nah, setelah 19, urutannya berarti setelah 19 apa? 1A, Pak. Nah, 1A. 1A sekarang. 1A itu berarti kalau tadi sama dengan 25, berarti 1A itu sama dengan 26. Benar apa tidak? Nah, kita coba. 1A. Heksa ya, berarti A-nya harus saya kalikan 16 pangkat 0. Satunya saya kalikan 16. Berarti 16 ditambah A kali 1. A itu 10 ya. 16 tambah 10. Oh benar Pak, 26 Pak. Nah, setelah 1A nanti jadi 1B, 1C, 1D, 1E, 1F. Setelah 1F apa? 20, Pak. 20. Nah, jadi kita coba dulu kalau 1F itu berapa ya? 1F. Nah, 1F berarti apa? F dikalikan 16 pangkat 0. F itu artinya 15, saya kalikan 1, 15. Ditambah 1 kali 16. Oh, berarti 16 tambah 15. 31. Benar ya? 1F itu 31 artinya. Berarti kalau 32 setelah 1F jadi 20 ya. Oh benar 20 itu sama dengan 32. Kita coba ya, 20. 20-nya heksa berarti 0 dikalikan 16 pangkat 0. 2 dikalikan 16 pangkat 1. 2 kali 16 32 ditambah 0 kali 1 0. Oh berarti 16 kali 2 32. Berarti benar ya? Benar, Pak. 20-nya heksa itu sama dengan 32-nya desimal. Nah, setelah 20 nanti jadi 21, 22, 23, 29. Setelah 29, 2A. Bukan 30 ya. Setelah berapa tadi? 29, 2A, 2B, 2C, sampai 2F. Setelah 2F baru jadi 30. Makanya nanti Anda mencoba juga untuk heksa, nulisnya urut. Oh, berarti nulisnya 0, 1, 2, 3, 9, A, B, C, D, E, F. Setelah F apa? 1, 0. Setelah 1, 0, 1, 1, 1, 2, sampai 1, 9. 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F. Setelah 1F baru 20. Setelah 20, 21, 22, 23, 24, 29, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, baru 30. Nanti setelah 30, 31, 32, sampai 39, terus 3A, 3B, sampai 3F, baru 40. Gitu ya. Jadi nanti mencoba nulis urut heksa itu juga sampai, usahakan sampai 3 digit supaya Anda tahu, oh berarti begitu ya. Apa itu angka heksa. Nah, supaya kita benar-benar kenal dengan apa itu yang namanya bilangan biner itu. Bilangan mesin ini ya. Begitu ya.
Oktal itu ya begitu. Saya bisa nulis urut sampai 3 digit, Pak. Heksa juga begitu. Saya usahakan saya bisa nulis urut sampai 3 digit. Nah, tapi prakteknya nggak usah nulis sampai 3 digit, tapi dalam pikirannya sudah ngerti. Oh, urut-urutannya kalau biner itu 01 sudah 10. Terus 11. Setelah 11 jadi 100 lah. Sampai 11 jadi 100. Nah, berubahnya cepat. Kalau oktal 0 sampai 7 baru 10. 17 baru 20. Nah, gitu ya. Kalau heksa 01 sampai 9 masih kurang. 129. Terus A, B, C, D, E, F. Setelah F baru 10. 1112 sampai 1F baru 20. 20, 21 sampai 2F baru 30. Nah, gitu ya. Itu yang harus kita mengerti supaya kita benar-benar kenal dengan yang namanya bilangan biner, bilangan oktal, sama bilangan heksadesimal. Bisa sampai di sini ya, kira-kira. Jadi nanti ya, setelah kita belajar sistem bilangan, Anda mencoba menuliskan ya, atau membuat daftar seperti saya ini tadi. Ini tadi kan saya beri contoh ya, nulis tabel bilangan desimal, biner, oktal, sama heksa secara urut, nulisnya urut. Nah, di sini saya beri contoh sampai 15 saja. Tapi nanti Anda nyoba menulis, terutama ini ya, oktal itu harus bisa urut, heksa juga begitu harus bisa urut sampai ya paling enggak 2 digit atau 3 digit, tapi sudah sampai mau 3 digit gitu ya. Supaya tahu urut-urutannya berubah dari 10 ya. Jadi contohnya kalau oktal itu 10 sampai 17 baru jadi 20. 20 sampai 27 baru jadi 30. Nah, heksa juga begitu nanti. Sampai F baru jadi 10. 11, 12 sampai 1F baru jadi 20. Nah, kalau sudah tahu perubahannya itu, baru nanti kita dikatakan, oh saya sudah bisa bilangan biner. Oh saya sudah bisa bilangan oktal. Saya sudah bisa bilangan heksadesimal. Ngerti ya sampai di situ ya. Jadi usahakan kita memahami sistem bilangannya dulu. Memahami bertanya, sistem. Pak. Hah? Izin bertanya. Ya, silakan. Ya. Kalau yang oktal itu semisal nggak usah dikasih 0, nggak apa-apa, Pak? Kan hasilnya sama, Pak. Kalau Maksudnya 1 ditulis 1 aja gitu. Oh ya, memang ya tadi saya jelaskan juga gitu kan. Kalau 0 ya 0, kalau 1 ya 1. Ini kebetulan karena kan yang ini saya masukkan programnya, jadi kalau 2 digit semua gitu ya. Makanya ini kalau 1 digit, ini 4 digit semua ya. Sebetulnya kalau nulisnya nggak bisa pakai program ya 0 ya 0, kalau 1 ya 1, kalau 2 baru 1 0 ini ya. Ini 1 digit, ini baru 2 digit, ini baru 3 digit, ini baru 4 digit kan gitu ya. Ya ini juga boleh Anda tulis 1 digit. Nah makanya nanti ada pengertian begini. Kalau bilangan bulat itu menambah 0 di depannya itu tidak merubah nilainya. Jadi contohnya desimal dulu ya. Saya nulis angka 2, saya tulis 02, itu juga sama nilainya 2. Saya tambah lagi 002. Ya sama nilainya 2. 0000 sampai 0-nya 4 ini baru 2. Artinya ya nilainya 2. Tapi jangan nambahkan 0 di depannya. Kalau 20 itu nilainya jadi 20. Ya, ngerti ya? Jadi kalau bilangan bulat kita nambah 0 di depannya itu tidak merubah nilai angkanya. Ngerti ya? Berarti boleh, Pak ya, yang oktal 0-nya nggak usah ditulis. 2 aja, boleh. 02. Boleh. 1 digit saja boleh. 8 baru mulai 10, 2 digit ya. Jadi itu pengertiannya bilangan itu ya. Karena ini kan guyonannya begini ya. Kalau kita nambahkan 0, nah contohnya ini ya. 11. Kalau saya tambahin 0 di depannya, 011 juga sama nilainya 11. 0011 juga nilainya 11.
lain dengan 110 ya. Kalau 110 itu 110. 1100, nah kita nambahin 0 di depannya 1100, Pak. Nilainya kan berubah. Nah, ini guyonannya kan begini. Kalau bilangan begini kita nambahin 0 di depannya, kalau bilangan bulat ya, itu tidak menambah nilai. Kalau kita memberikan 0 di depannya sini, menambah nilai. Nah, itu orang biasanya kalau korupsi itu ya itu tadi. Lupa dia kalau nambahkan 0 di depannya ini menambah nilai, lupa ya. Makanya dia kadang-kadang mendapatkannya misalkan 900.000, tak tambahin 0 depannya jadi 900 juta gitu ya, nggak kroso ya kan. Nah, itulah makanya karena dia itu tadi mungkin orang korupsi seperti itu mungkin waktu belajar bilangannya salah gitu ya. Bolos. Nambah nilainya keliru gitu ya. Nambahin 0 tapi kalau bilangan bulat nambahin 0 di depannya itu merubah nilainya, kalau di sininya tidak gitu ya. Tapi nanti kalau pecahan itu berlawanan ya. Kalau pecahan ya misalkan ya, nah ini 0,6875, saya tambahin 0 di depannya sini enggak merubah nilai, jadi 0,6 misalkan. 0,6 itu saya ganti 0,6000, ya tetap nilainya 0,6. 0,7 saya ganti 0,700, ya tetap. Nah, jadi kalau pecahan ya, di belakang koma menambahkan 0 di depannya justru tidak merubah angka. Tapi kalau 0,7 saya ganti 0,07, nah jadi lain nilainya. Nah, ngerti ya? Jadi kebalikan dengan bilangan bulat. Kalau bilangan bulat itu menambahkan 0 di depannya, di sini sebelumnya itu enggak nambah nilai. Tapi kalau pecahan, nambah 0 di depannya angkanya ini menambah nilai. Ya gitu ya. Nah disitulah yang kita tidak boleh sampai keliru ya. Karena ini kan masih sebenarnya pelajaran matematika ya. Jadi matematika itu disebut ilmu pasti itu kita nggak boleh sampai salah itu tadi ya. Makanya harus ada catatan itu di situ ya. Tidak mungkin ada yang ditanyakan sampai kita memahami ini tadi ya. Usahakan kalau Anda dikatakan sudah bisa biner, berarti saya sudah bisa menulis urut bilangan biner, Pak. Dikatakan, jadi orang dikatakan sudah bisa bilangan oktal itu kalau sudah bisa nulis bilangan oktal secara urut. Heksa juga begitu, desimal kan juga begitu. Dulu SD Anda dikatakan, oh sudah bisa angka, sudah bisa nulis urut 1 sampai 100. Nah, contohnya seperti itu ya. Kita juga sama. Kapan kita disebut sudah kenal sama biner atau sudah biner, sudah tahu tentang biner ya, kalau sudah bisa nulis urut itu tadi. Oktal juga begitu, heksa juga begitu. Makanya sekarang kita belajarnya sistem bilangan mudah, tapi banyak Pak, 4 langsung nih, gitu. Sudah? Berarti kalau sudah sampai ke sini, berarti sistem bilangan kita sudah bisa. Ya, jadi kalau sudah sampai ke sini, sudah bisa menulis urut, itu berarti sistem bilangan kita sudah bisa untuk 4 basis bilangan, Pak. Biner, oktal, desimal, dan hexadesimal. Ya, jelas ya? Sekaligus itu sudah bisa konversi saya, Pak. Konversi apa? Dari bilangan lain ke bilangan desimal. Bilangan lain itu apa? Ya orang nyebutnya bilangan lain, bilangan mesin, bahasa alat, ya enggak apa-apa, bahasa program ke desimal. Dengan cara apa? Memasukkan sistem bilangannya seperti ini tadi. Kalau biner ya masukkan, dikalikan dengan 2/0, 2/1, dan seterusnya. Kalau bilangan oktal, ya dengan memasukkan pengalinya tadi 8/0, 8/1. Kalau heksa, dengan mengalikan 16/0, 16/1, dan seterusnya. Itu berarti kita sekaligus kalau belajar sistem bilangan, sudah bisa mengkonversi bilangan lain ke bilangan desimal. Ngerti ya? Sampai situ ya. Nah, saya sekarang mau memberikan sedikit lagi. Sudah capek apa belum?
Masih bisa ya? Saya tambah satu lagi ya. Nur Rafika, sudah jenuh apa belum? Belum, Pak. Belum ya? Nah, berarti kita sudah bisa konversi bilangan lain ke desimal. Sekarang saya akan mencoba menjelaskan ini. Nah, bagaimana kalau mengkonversi bilangan desimal ke biner, desimal ke oktal, desimal ke heksa? Bagaimana caranya? Maka kita belajar konversi bilangan desimal ke bilangan lain. Desimal ke bilangan lain itu artinya desimal ke biner, desimal ke oktal, desimal ke heksadesimal. Ya. Sekarang kita coba dulu. Misalkan ini sekarang, Anda saya tanya ya, 41 berarti desimal ya, itu kalau saya jadikan biner, itu jadinya berapa? Nah, kalau Anda belum belajar cara konversi desimal ke biner, kalau saya tanya 41 itu loh, binernya berapa ya? Nah, kalau Anda dengan nulis urut tadi, bisa. Misalkan ya, saya tanyakan, jangan yang banyak-banyak dulu, jangan 41. Nah, jangan 41, misalkan ya ini ya. 8 itu binernya berapa ya? 1000, Pak. Nah, jadi kalau 8 itu 1000. Karena tadi kita sudah nulis urut ya, sudah kenal. Kalau 8 itu 1000. Kalau 16? 1000, Pak. Nah, jadi kalau 16 itu 1 nolnya ada 4 ya. 4. Ya, 10000. Nah, kalau 17? 10001. 10001 gitu ya. Kalau nanti kita sudah bisa, itu berarti kita sudah bisa konversi dari desimal ke biner gitu ya. Jadi kalau ujung-ujung saya nggak ngurut gini, 41. Binernya berapa ya? Sisa ya. Benar ya? Nah, maka ada cara untuk merubah desimal ke biner. Ya, ini adalah cara matematika ya. Cara matematika caranya bagaimana? Ya, jadi caranya matematika kalau 41 desimal itu binernya berapa? Maka cara matematikanya ini namanya pakai sistem sisa. Ya, sistem sisa itu Anda lihat ini ya. Jadi di sini ada contoh ya. Kalau mau mengkonversi 41 desimal ke biner, caranya apa? Anda lihat di sini ya. Ini saya tampilkan di sini. Jadi 41 tadi saya bagi 2. 41 kalau saya bagi 2 kan 20 ya. Sisanya 1, benar ya? Ya, 41 saya bagi 2, hasilnya 20, sisanya 1. Ya, benar ya? Terus berikutnya, bulatnya tadi 20, saya bagi 2 lagi. Hasilnya 10. Pas ya, sisanya 0 berarti ya. 10 saya bagi 2 lagi, hasilnya 5. Sisanya 0. Pas karena 10 bagi 2 itu 5, sisanya enggak ada 0. 5 saya bagi 2, jadinya 2, kan 4 ya, sisanya 1 berarti. 2 saya bagi 2, hasilnya 1, sisanya 0. Pas ya. 1 saya bagi 2, hasilnya 0, sisanya 1. Nah, kalau sudah, berarti 41 desimal tadi sama dengan sisanya ini. Tapi bacanya dari bawah ke atas. Ngerti ya? 101001. Wah, ini biner. Oh, berarti 41 tadi sama dengan 101001 biner. 101001. Bacanya dari bawah ke
atas. Benar Pak, 101, 001 itu sama dengan 41. Nah, sambil latihan Anda coba. Benar 101, 001 itu sama dengan 41. Saya masukkan ya sistem bilangannya. Ini kali 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 4, 2 pangkat 5. Nah, 2 pangkat 5 itu berapa? 32 ya. 32 tambah 0 tambah 16. Ya benar. Ya, tambah 8 ya. 32 tambah 8 tambah 0 tambah 0 tambah 1. 41. Pas ya. Nah, mungkin nanti yang belum pernah belajar sama sekali mungkin agak lambat sedikit nggak apa-apa, tapi harus bisa begitu ya. Ngeceknya ya, ngecek ini ya. Ini benar sama dengan 41, Pak. Nah, Anda yang ngecek coba dihitung ya. Yang satuan kan ini dikalikan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5. Ini 32 tambah 8, 40 tambah 1. Pas 41. Ya. Itu adalah konversi bilangan desimal ke biner. Sudah? Bisa? Insya Allah. Nah, sekarang itu kan 41. Sekarang Anda nyoba ya, Anda nyoba yang angkanya agak besar sedikit. Misalkan 75. Nah, 75 desimal itu sama dengan binernya berapa? Coba ya, jadi sekarang Anda langsung nyoba supaya bisa. 75 desimal sama dengan berapa binernya? Kita ngitungnya kalau pakai matematika menggunakan sistem sisa seperti ini tadi. Ini harus bisa karena ini adalah cara dasar untuk mencari binernya tadi. Nanti kalau ini sudah bisa, berarti sudah bisa konversi dari desimal ke biner. Nanti saya berikan cara cepatnya, desimal langsung ke biner itu mudah, cepat. Tapi harus tahu ini dulu dasar. 111.001. Berapa? 11 11001. 001. Jadi ini ada temannya sudah ngitung ya. Anda catat ya. 111.001. Nah, sudah, sekarang kita coba. 111.001. Berarti ingat, 1 yang paling kanan itu dikalikan 2 pangkat 0. Terus 0 dikalikan 2 pangkat 1. Terus 0-nya dikalikan 2 pangkat 2. Satunya kalikan 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5. Ya, jadi 2 sampai 2 pangkat 5. Ya, berarti 1 kali 2 pangkat 0, 1. Ditambah 0, ditambah 0, terus ditambah 1 kali 2 pangkat 3 itu 8. Jadi 1 tambah 0, tambah 0, tambah 8, ditambah 1 kali 16, tambah 16 ya. 8 tambah 16 tambah 32. Jadi kalau saya urut dari depan, 2 pangkat 5 itu adalah 32. Ditambah 16 tambah 8, tambah 0, tambah 0, tambah 1. Tidak? Jelas? Berarti berapa? 40, 50, 57 loh. Salah ini. Tadi 75 kok ya. 1110 Pak. 100 101 1110. 111
Terus? Berapa? 0. 111, ya. 3 kali. Terus? 0. 0. 0. 0-nya 2 kali. 0-nya 2 kali, terus? Sudah. Oh iya Pak, salah Pak. Salah ya. Nah, coba kalau 75. 100 1011. Berapa? 100 00 1011. 1011. Nah, kita coba ya. 1001011 ya. Ya, Pak. Berarti 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6. Nah, 2 pangkat 6 itu 64. Ya. 64 ditambah 0, tambah 0, tambah 8, tambah 2, tambah 1. 10, 75. Nah, ini baru benar. Jadi yang benar adalah 100 1011. Caranya seperti itu tadi. Ya. Agak lama kan? Tapi bisa, ya kan? Itu berarti kita bisa mengkonversi dari desimal ke biner. Nah, nanti kalau sudah bisa ini, nanti saya berikan cara cepat. Jadi misalkan 75, oh langsung saya bisa langsung. 41. Karena begini, kalau pakai cara matematika yang seperti ini ya, cara matematika yang seperti ini ya, nanti kalau bilangannya cuma 41, cuma 75, misalkan ya, kalau 1500, itu binernya berapa? Ya, kira-kira kita ngitung itu bisa 20 menitan ya, ngerti ya? Ngerti, Pak. Nah, 1500, waduh 1500 Pak, ya banyak Pak, kalau saya bagi dua ya, mungkin 20 menit nanti saya Pak baru selesai. Itu baru 1500, padahal kalau kita nulis angka itu kan bisa 1 juta gitu ya. Waduh 1500 saja banyak Pak, apalagi 1 juta gitu ya. Maka nanti saya berikan cara cepatnya. Nggak peduli 1500, 5000, 10.000 begitu ya. Nanti kita dengan cepat akan tahu, oh binernya sekian. Bisa sampai di sini? Yang saya tanyakan dulu itu ini. Jadi cara mengkonversi dengan cara sistem sisa sudah bisa. Ya nanti Anda latihan ya. Itu ya angkanya jangan besar-besar dulu. Misalkan 25 ya. Terus nyoba 32 ya. Terus 35 gitu ya, 37. Ya, sekitar itulah gitu ya. Ada nyoba-nyoba, oh berarti saya sudah bisa, Pak. Sistem sisa itu gini, Pak. Nanti kalau saya bagi 2, bulatnya berapa, sisanya berapa, terus kita bagi 2 lagi sampai kapan terakhir? Sampai hasilnya 0, sisanya 1, bisa juga. Pokoknya kalau ininya 0, itu kan kemungkinan ya. Yang bisa itu adalah apa? Terakhir itu 1 ya. Nah, 0 jadi 1 ya. Ini bisa 0, bisa 1. Jadi umumnya ininya biasanya 1 sudah terakhir ya. Kalau sisanya hasilnya sudah 0 berarti sudah berhenti. Bacanya dari bawah ke atas ya. Jadi seperti ini tadi, Anda coba kalau itu sudah bisa, berarti saya sudah bisa mengkonversi Pak dari desimal ke biner. Sudah bisa sampai sini? Insya Allah bisa, Pak. Bisa ya, berarti sudah bisa bilangan desimal ke biner. Nah, kalau sudah bisa, sekarang saya coba begini. Kalau yang dikonversi itu kan bilangan itu bisa bulat,
bisa pecahan kan, bilangan itu bisa bulat. Jadi gini deh. Jadi nanti kalau kita bicara bilangan yang jadi nanti gini, Anda membuat mungkin Anda membuat salib sumbu ya. Nah, membuat salib sumbu. Coba ya, Anda di catatannya membuat salib sumbu ya. Tegak ke atas sama tegak ke samping ya. Titik tengahnya salib sumbu itu kan 0 ya. 0 ya, benar ya. Kalau ke kanan itu Anda beri nama 1, 2 gitu ya, 3, 4. Kalau ke samping kiri -1, -2, -3 gitu ya. Sudah jelas? Nah, seperti itulah bilangan itu. Jadi kalau 0 ke kanan itu ke 1, 2, 3, 4, nah itu nanti disebut bilangan positif. Kalau 0 ke kiri itu nanti disebut bilangan negatif. Kalau 0 itu ya pas di garisnya itu tadi, garis salib sumbu tadi itulah yang disebut 0. Nah, yang dimaksud pecahan itu yang mana? Pecahan itu adalah bilangan antara 0 ke 1. Berarti bilangan pecahan itu artinya apa? Bilangan yang lebih besar dari 0, tapi kurang dari 1. Itulah bilangan pecahan itu. Jadi antara 0 sampai 1 itu kan ada bilangan misalkan lebih besar dari 0 itu bisa 0,00001 misalkan ya. Sampai 0,99999. Nah, itu kan belum 1 ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan bilangan pecahan itu. Sudah? Kalau yang disebut bilangan bulat itu, bilangan bulat itu ya pas yang angka-angkanya ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, selisihnya 1 semua itu, itulah yang disebut dengan bilangan bulat. Nah, kalau antara 1 dengan 2, Pak, nah, berarti 1,0001 sampai 1,999 itu namanya bilangannya ada bulatnya, ada pecahannya. Nah, berarti antara bilangan bulat dengan 0 itu disebut pecahan. Antara bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif berarti antara 1 dengan 2 itu berarti 1 itu bulat, ada pecahannya. Nah, jadi kalau yang pecahan murni itu adalah antara 0 sampai 1. Jadi lebih besar dari 0 tapi kurang dari 1, itu yang disebut bilangan pecahan. Sedangkan kalau antara 1 dengan 2 itu disebut bilangan bulat, ada pecahannya, ada bulatnya, ada pecahannya. Antara 2 dengan 3 nanti juga begitu. 2, oh berarti ada bulatnya, ada pecahannya. 3, ya. Nanti sampai 1 juta, oh berarti ada bulatnya, ada pecahannya. Nah, yang disebut dengan bilangan pecahan itu adalah lebih besar dari 0, kurang dari 1. Ya, jelas ya sampai situ ya. Nah, sekarang kalau saya mengkonversi bilangan pecahan, Mbak, desimal ya, pecahan. Ini di sini saya beri contoh 0,6875 desimal ya. Binernya berapa? Nah, jadi kalau tadi ya, jadi ingat ya, dalil sisa itu untuk bilangan bulat. Ini tadi contohnya 41 desimal, binernya berapa? 41 kan bulat ya. Caranya adalah 41 bagi 2, bagi 2, bagi 2 seperti tadi. Bacanya dari bawah ke atas, itu sudah ketemu binernya. Nah, sekarang kalau bilangannya pecahan. Misalnya ini contohnya ya, 0,6875 desimal, binernya berapa? Kita juga pakai sistem sisa tadi. Nah, kita lihat ya. Tapi kalau tadi bulat itu dibagi 2, kalau pecahan bagaimana? Kita lihat cara di bawah ini ya. Jadi 0,6875 ya, itu saya kalikan 2. Ya, ini tentunya pakai kalkulator yang hitungnya supaya mudah. Itu ketemunya adalah 1,375, benar ya?
maka bulatnya 1, sisanya 0,375. Oh, berarti 1 ditambah 0,75. Benar ya? Jadi 0,6875 itu kalau saya kalikan 2, 1,375 berarti bulatnya 1, pecahnya atau sisanya 0,375. Nah, 0,375 ini saya kalikan 2 lagi. Ketemunya adalah 0,75. Berarti bulatnya nggak ada 0. Sisanya atau pecahannya adalah 0,75. Sebetulnya bukan sisanya, tapi pecahannya. Gitu ya. Jadi 0,375 tadi, kalau saya kalikan 2, ketemunya 0,75. Benar ya? Jadi bulatnya 0, pecahannya 0,75. 0,75 saya kalikan 2 lagi. Ketemunya 1,5 kan? 1,5 berarti bulatnya 1, pecahannya 0,5. 0,5 saya kalikan 2, ketemunya pas 1, sisanya 0. Kalau sisanya sudah 0 berarti sudah selesai. Hasilnya yang mana? Hasilnya yang bulatnya ini tadi. Tapi bacanya dari atas ke bawah. Bisa? Jadi 0,6875 desimal sama dengan 0,1011. Itulah cara menghitung, mengkonversi bilangan desimal yang pecahan ke bilangan biner. Jadi caranya adalah pecahannya tadi dikalikan 2, bulatnya berapa, pecahannya berapa, nanti pecahannya dikalikan 2 lagi, bulatnya berapa, ya seperti itu tadi. Bacanya nanti kalau ini sisanya sudah sampai 0 berarti bacanya dari atas ke bawah, 0,1011. Bisa sampai di sini? Mungkin ada yang tanyakan sampai di sini yang bilangan pecahan. Sisanya dihiraukan apa enggak, Pak? Kenapa? Sisanya Gimana? dihiraukan apa enggak? Sisanya ini. Tidak, ini sisa ini untuk Sisanya itu, menghitung ya. saja. Hasilnya yang ini, yang bulatnya ini. Jadi hasilnya apa? 0,1011. Jadi hasilnya itu ini, tapi dikasih 0,1011. Bacanya dari atas ke bawah. Nah sekarang Anda nyoba ya. Kalau 0,5. Ya, 0,5 desimal, binernya berapa? 0,1, Pak. Nah, 0,5 binernya berapa? Caranya adalah 0,5 saya kalikan 2 ya. Ketemunya 1, sisanya atau pecahannya adalah 0 kan langsung ya. Oh berarti sudah habis ya, cuma 1 kan ya. Berarti 0,5 sama dengan 0,1. 0,1. Bisa? Sekarang coba. Kalau 0,75. Caranya adalah 0,75 kalikan 2 ya. Ketemunya 1, sisanya 0,5. 0,5 saya kalikan 2, ketemunya 1, sisanya 0. Oh, berarti bacanya dari atas ke bawah ya, 1,1. Oh, berarti 0,11. Bisa sampai situ? Sudah ketemu sampai situ? Saya kasih satu lagi. 0,625. Anda coba. 0,625. 0,625 desimal, binernya 0, berapa? Sudah ketemu 0,625? 101. 101. 101. 101 ya.
Ini bacanya dari atas, berarti 0,625 desimal sama dengan 0,101. Bisa ya? Jadi jawabannya adalah 0,101. Berarti kalau Anda sudah bisa menghitung itu, berarti kalau pecahan sudah bisa ya. Nah, sekarang yang berikutnya adalah pecahan sudah bisa. Sekarang Anda coba. Kalau ada bulatnya, ada pecahannya. Coba ya, saya tulis ya. Anda coba nanti 41,6875. Nah, jadi kalau ada angka, ini kan tadi saya memberi contoh bulat Pak 41. Terus pecahan Pak 0,6875. Nah, kalau ada angka sekarang 41,6875. Nah, ini ada bulatnya, ada pecahnya Pak. Ngitungnya bagaimana? Nah, ternyata kalau 41,6875 desimal ya, 41,6875, maka caranya adalah bulatnya dihitung sendiri. 41 ya, dihitung sendiri. 41 itu berapa? Tadi ketemunya 41 berapa? 101,001. Benar ya? 1011. Nah, 41 dijadikan biner sendiri. Ya, setelah itu pecahnya berarti 0,6875 ya, dikerjakan sendiri. Ketemunya berapa? 0,1011. Nah, kalau sudah digabung. Oh, berarti 101,001 ditambah 0,1011. Ketemunya adalah 101,1011. Jelas sampai di sini? Jadi nanti kalau diminta untuk mengkonversi bilangan desimal, bulat saja bisa. Pecahan saja bisa. Kalau ada bulatnya, ada pecahnya, bagaimana? Bulatnya dihitung sendiri, pecahannya dihitung sendiri kalau sudah dijumlahkan. Ngerti ya sampai di sini ya? Mungkin sampai di sini bisa ya sampai di sini ya? Insya Allah bisa, Pak. Bisa. Nah, berarti nanti saya akhiri sampai di sini ya. Jadi sampai ke konversi desimal ke biner. Baik bilangan bulat, bilangan pecahan, atau ada bulatnya, ada pecahannya bisa. Nah, sebagai latihannya ya, untuk konversi ya. Coba Anda hitung ya, saya beri soal latihan sedikit saja. Ya. Coba ya, Anda catat ya, latihannya ya. 26,6 26,6 desimal ya. Desimal itu binernya berapa sih? 26,6 ya. Terus yang kedua misalkan ini 44,3 ya, desimal binernya berapa? Kalau lihat ini latihan soalnya mudah ya. Kira-kira bisa ya? Insya Allah. Insya Allah. Nah, berarti nanti coba ya. Jadi nanti coba dua soal ini dicoba ya, dikerjakan ya. Nanti pada pertemuan berikutnya
kita konsultasikan ini tadi. Soalnya cuma 2. Mudah kan? Nah, tapi nanti ada hal-hal yang istimewa di sini ya. 2 soal ini ya. Mungkin pelajarannya hari ini saya akhiri sekian ya. Saya akhiri sekian. Sebelum itu ini absen Anda saya masukkan sekarang ya. Meskipun tidak lengkap tidak apa-apa. Sekarang saya share screen ya untuk bukti absen Anda ya. Ya, sudah saya share screen berarti Anda sudah saya absen ya. Ya, tidak lengkap nanti temannya yang tidak hadir itu ya nyoba Anda kalau tanya ke Anda ya Anda mencoba menjelaskan ke temannya yang itu ya meskipun agak banyak mungkin gitu ya. Terpaksa karena dia tidak hadir atau nanti kan saya berikan rekodnya ya. Jadi coba nanti ya. Pak, permisi, Della Rosa wifi-nya mati katanya, Pak. Oh ya, nggak apa-apa.